Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firdaus, peserta Latsar 2021 CPNS Kabupaten Purwakarta, Angkatan 10, Gelombang 57, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum materi tentang pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 1. Mengatur hak, kewajiban, dan larangan, di antaranya hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan. 2. Kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan. 2. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara. 3. Kewajiban pokok penyelenggara pemerintah, di antaranya menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Peraturan Menpan tentang pelayanan publik. 1. Peraturan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik. 2. Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 3. Peraturan Menpan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. 4. Peraturan Menpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik. 5. Peraturan Menpan RB Nomor 31 Tahun 2014 tentang mystery shopping. Hakikat pelayanan publik adalah melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayan publik oleh instansi pemerintahan bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. 2. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. 3. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun ditariknya bayaran. 4. Tarif pelayanan publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. 5. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara
sebenarnya justru tidak adil karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Hakikat pelayanan publik, sudah saatnya instansi pemerintah mengubah paradigma dalam bidang pelayanan, yakni paradigma monopoli, yaitu paradigma kompetensi. Dua, paradigma no public choice, yaitu paradigma public choice. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Kategori barang dan jasa. 1. Barang atau jasa privat disebut prepaid good. 2. Barang atau jasa tool atau tool good. 3. Barang jasa umum atau common full good. 4. Barang jasa kolektif atau collective good. Klasifikasi layanan publik. 1. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. 2. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. 3. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. 4. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Pertama, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan dan kenyamanan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Artinya, agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan terlebih dahulu, kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. 2. Membangun visi misi pelayanan, yaitu pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, yaitu sebagai dasar pemberian pelayanan. 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Artinya, sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. 5. Memberikan apresiasi kepada pegawai. Artinya, diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. 3. Memberikan reward dan punishment yang seimbang. 4. Mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. 5. Melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik atau menciptakan standar pelayanan umum. Jenis-jenis pelayanan publik. 1. Pengelompokan jenis pelayanan publik pada dasarnya dilakukan dengan melihat jenis jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi. 2. Jasa adalah
Setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak terwujud atau tidak berfisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Karakteristik aparatur yang profesional. 1. Melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. 2. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Komitmen terhadap pelayanan publik. Bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap, dan akuntabilitas. Memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme administrasi pelayanan publik. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. 2. Justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif. 3. Sejauh mungkin pelayanan publik diserahkan kepada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Sekian resume dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.